Kalau hari ini kita melangkah Bapak Ibu Saudara sekalian di momen sekarang ini sampai menjelang tahun ini, apa yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara coba untuk terus bawa dan terus andalkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya percaya ketika kita hanya mengalahkan kekuatan kita sendiri, kita ada mentoknya. Tapi hari ini ketika engkau datang sama Tuhan dan kita tahu Tuhan sumber kebenaran, Tuhan sumber pertolongan, dan Tuhan sumber segalanya. Soalnya ketika kita datang dengan respon hati yang benar, datang kepada Tuhan dengan senang hati kita, Dia hadir buat kita, amin. Memang kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Setiap langkah hidup kami Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Punya katakan di hadapan Tuhan hari ini. Oh Yesus, hanya Kau yang
balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Kita sama menyembah Tuhan selamanya. Selamanya, oh selamanya, oh selamanya kami takkan pernah berhenti. Selamanya mulut kami memuji, mulut kami menyembah. Selamanya lutut kami kan berpeluh. Selamanya kami tak pernah tinggalkan Engkau Tuhan. Oh selamanya, selamanya kami menyembah. Selamanya kami akan berpuji. Selamanya Kau yang terutama. Selamanya Kau yang terutama. Tak dapat kami balas Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik, dan selamanya. Tak pernah dapat kami balas semua, tapi kami hadir tuh proklamasikan sesuatu bahwa kami gak pernah bisa dengan kekuatan kami sendiri. It's all about you Jesus, it's all about you Tuhan. Mari kami datang sama Engkau Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah dan kami gak pernah mampu ketika kami sendiri. So hari kami datang, that's why we came, that's why we pray, that's why we worship you. Karena kami membutuhkan Kau hari ini. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini dengan lembut refnya saja. Dengan apa bersyukur dengan apa? Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Saya serahkan pada yang berfirman Tuhan. Ku bersyukur padamu. Mari deklarasikan sama Tuhan hari ini selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Oh,
Sungguh Tuhan, ketika kami merenungkan pengorbanan-Mu bagi kami seringkali Tuhan mungkin gagal membalas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Tetapi biarlah Tuhan, pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu, hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam satu sikap pengagungan, mempermuliakan Engkau Tuhan sebagai wujud kasih kami, rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Kini kami mau teduhkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Kami mau menerima dengan sungguh-sungguh. Kami mau Tuhan arahkan hati kami, konsentrasi kami pada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, boleh lihat kiri kanannya, kasih senyum. Ya, kita bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu menerima senyum di depan tadi dari Asyir. Menerima senyum di dalam lift. Ya, yang senyum di lift bawa troli enggak? Kalau bawa troli patut dicurigai ya. Baik. Bapak Ibu masih ingat tema ulang tahun gereja kita tanggal 6 yang lalu? Masih ingat? Yang sampai minggu lalu masih ada di sini tulisannya. Iya, fit and proper test. Sejauh mana kita menjadi orang-orang yang kedapatan layak dan patut di hadapan Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu return on investment. Ini sebenarnya adalah istilah dalam ekonomi ya. Bapak Ibu, kalau zaman dulu orang berinvestasi itu biasanya investasi pada apa? Kalau kita tanya pada generasi mungkin kakek saya ya, biasanya orang-orang seusia itu pasti akan bilang, oh kalau mau investasi udahlah nggak salah lagi, pasti investasi di emas ya. Giliran atau turun lagi ke generasi papa saya, biasanya mereka akan bilang apa? Kalau mau investasi di rumah atau tanah. Kalau di atas saya sedikit atau ya selevel umuran 60-an gitu, biasanya bilang kalau mau investasi bagusnya investasi di mana? Ya? Oh, saham ya. Tapi yang lebih umum biasanya orang mending investasi di dolar ya. Rupiah nanti begini begitu, kalau investasi di dolar pasti aman. Nah, Bapak Ibu, tentu orang pasti pengen investasi itu mendapatkan keuntungan ya. Dan sekarang ini ragam investasi jadi jauh lebih banyak ya. Bisa orang di saham, di reksadana, di kripto ya. Wah, lebih ini lagi. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita menemukan bahwa investasi-investasi yang kita ikuti yang sedianya atau rencananya diharapkan mendapatkan keuntungan, karena investasi itu adalah investasi yang beresiko tinggi, atau bahkan juga investasi yang bodong atau abal-abal, sehingga seringkali kita dapati bahwa bukan keuntungan yang kita dapatkan, malah aset kita atau harta kita ikut tergerus dan habis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita pakai atau kita ambil istilah return on investment, itu adalah
satu gambaran bagaimana sebenarnya orang itu kalau mau investasi, dia harus memikirkan seberapa besar efisiensi dari keuntungan atau efisiensi dari investasi yang dia tanamkan itu, ya. Return on investment itu berbicara tentang satu ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi, ya. Saya ini naruh investasi di sesuatu, untung atau tidak, berapa persen keuntungannya. Atau kalau saya bandingkan, saya investasi di tanah, investasi di emas tadi, investasi di dolar, atau investasi di saham, rate-nya mana yang paling menguntungkan. Nah, itulah yang disebut dengan return on investment. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kira-kira apa sih yang mau kita bahas dari return on investment dalam konteks hubungan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya buat kita nih di gereja Isa Al-Masih Malai Air ini yang Tuhan sudah pelihara selama 36 tahun, ya. Bagaimana kita bisa memberikan return, ya, keuntungan kepada Tuhan yang telah memberkati kita, yang menginvestasikan banyak talenta, banyak berkat dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kepada kita sebagai gereja, sebagai sebuah komunitas selama 36 tahun ini. Nah, kita akan baca dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, ini perumpamaan dari Tuhan Yesus yang saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini dikatakan bahwa ada seorang yang memiliki pohon ara yang dia tanam di kebun anggurnya. Ya. Ini menarik Bapak Ibu, ada pohon ara tapi ditanam bukan di perkebunan pohon ara tapi di perkebunan anggur. Nah Bapak Ibu, dikatakan tiap tahun dia datang untuk melihat, untuk mengambil buah dari pohon yang dia tanam tersebut. Tapi kenyataannya apa? Sudah 3 tahun dia tanam, dia pelihara, dia taruh di kebun anggurnya itu, tapi dia tidak mendapatkan buah yang bisa dia nikmati dari pohon tersebut. Nah, kalau bicara dari segi bisnis atau bicara dari segi investasi, kira-kira senang nggak orang yang menanam pohon ini di kebun anggur ya? Tentu ini menjadi satu, boleh dikatakan investasi yang saya katakan bodong tadi, ya, investasi yang merugikan, tidak ada returnnya, tidak ada keuntungannya. Karena apa? Tiap tahun dia harus mengupah orang. Tadi ada pengurus kebun anggur itu, dia harus mengupah orang yang menyirami, yang mencangkul, yang memberi pupuk, tapi tidak ada hasilnya dari pohon tersebut. Padahal Bapak Ibu, tuntutan untuk mendapatkan buah dari pohon ara itu adalah sesuatu yang wajar sebetulnya, ya. Kenapa demikian? Bapak Ibu, kalau kita membaca atau search ya di dalam di internet, pohon ara ini punya karakteristik yang unik.
Yang pertama Bapak Ibu, pohon ara itu adalah pohon yang mudah tumbuh dalam berbagai jenis tanaman. Ya, berbagai jenis tanah maksudnya. Bahkan di tanah yang berbatu-batu sekalipun katanya pohon ara ini bisa tumbuh. Ya, jadi pohon ara ini jenis pohon yang nggak ribet gitu, nggak susah nanemnya. Ditanam di mana aja dia pasti bisa tumbuh. Nah yang kedua adalah pohon ara ini juga dikatakan tidak mengenal musim berbuah. Artinya sepanjang tahun dia bisa berbuah. Ada jenis-jenis pohon tertentu atau tanaman tertentu yang berbuahnya misalnya di musim hujan aja ya, atau berbuahnya di musim kemarau saja. Nah tapi pohon ara ini dikatakan dalam setahun itu hampir 10 bulan lah dia itu bisa selalu berbuah. Jadi Bapak Ibu tentu si pemilik kebun anggur yang menanam pohon ara di kebun anggurnya itu saya yakin akan berharap banyak dengan adanya pohon ara di situ untuk dia mendapatkan buah. Karena dua kriteria ini. Sama seperti kita ya, kalau berinvestasi pada sesuatu. Misalnya kita berinvestasi kepada ya contohlah yang gampang dolar misalnya. Dolar itu mungkin hari-hari ini sedang cukup tinggi ya, rate-nya tuh, kursnya. Kita berharap bahwa wah ini pasti kalau saya nyimpen uang di dolar ini untung besar gitu ya. Tapi gimana kalau tiba-tiba dolarnya terus turun atau rupiahnya itu menguat ya. Yang tadinya kita harapkan keuntungan, yang tadinya kita harapkan cuan ya, nggak kejadian, betul nggak? Ya malah yang terjadi adalah aset kita jadi berkurang atau menurun. Nah Bapak Ibu, kemudian yang ketiga tadi dikatakan bahwa secara spesifik pohon ara ini ditempatkan di kebun anggur ya. Ya, ditempatkan di kebun anggur. Yang mana kita tahu atau gambarannya adalah pohon ara ini pohon yang besar seperti pohon alpukat gitu atau pohon ya apalah pokoknya yang rindang, yang besar. Sedangkan pohon anggur itu adalah pohon yang ya kecil-kecil gitu ya. Rata-rata pohon merambat gitu, jenis pohon merambat. Nah tentu ketika pohon ara ini ditempatkan di pohon anggur, di perkebunan anggur, maka dia itu pertama menyerap sinar matahari lebih banyak atau menghalangi lah sinar matahari untuk diterima oleh pohon-pohon anggur yang lain. Yang kedua juga mungkin dia lebih banyak menyerap nutrisi dari tanah. Karena pohon yang sebesar itu tentu akan akarnya akan mencari makanan ya, nutrisi, air yang juga dibutuhkan oleh si pohon anggur tersebut. Nah Bapak Ibu, inilah yang mengakibatkan kemudian si pemilik itu berkata, aduh buat apa sih saya nanam pohon ini udah 3 tahun tapi nggak dapat apa-apa. Udah tebang aja. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat perumpamaan ini ya sebenarnya boleh dikata bahwa pohon ara ini diperlakukan secara istimewa oleh si pemilik. Betul ya? Pemilik dari kebun anggur itu memperlakukan si pohon ara ini begitu istimewa. Karena apa? Karena pemiliknya itu mempunyai ekspektasi atau harapan yang tinggi terhadap pohon tersebut. Nah, tetapi Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, betapa besar kerugian daripada si pemilik ketika pohon ini tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Ya.
ultimatum atau keputusan untuk menebang pohon ini sepertinya sudah menjadi keputusan final dari si pemilik. Tapi puji Tuhannya adalah ada pengurus atau ada orang yang masih memperjuangkan si pohon ara ini. Di situ dikatakan tadi di dalam ayat yang ke 8 ya. Pengurus dari kebun anggur itu bilang, "Tuan, kasih waktu deh 1 tahun lagi. Saya akan mencangkuli, saya akan merawat dia, saya akan memupuki dia. Ya, siapa tahu tahun depan dia berbuah. Kalau tahun depan tidak berbuah, ya udah boleh deh ditebang." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perumpamaan ini mengajak kita untuk merefleksikan ya kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita Bapak Ibu memikirkan di dalam kehidupan kita ini. Baik diri kita pribadi maupun gereja kita. Kalau Tuhan sudah menginvestasikan banyak hal di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita selama 36 tahun ini. Ya, kira-kira apa sih yang kita targetkan, yang kita kejar, yang kita raih dari semua fasilitas, dari semua berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, secara khusus mungkin bagi kita pribadi, saya tadi di awal sudah singgung kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan November. Ya, berarti kita tinggal sebulan lagi nih, kurang lebih sebulan lagi lebih sedikit, mengakhiri tahun 2002. Bapak Ibu, dengan segala berkat, dengan segala pemeliharaan kebaikan Tuhan sepanjang 11 bulan ini, kira-kira apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Kira-kira apa yang saat ini masih menjadi pengejaran kita atau target kita di dalam kehidupan ini? Apakah yang kita kejar di dalam hidup ini hanya sekedar bagaimana saya dapat untung besar, bagaimana saya dapat kehidupan yang lebih baik, bagaimana karir saya akan tetap menanjak, karir saya dapat tetap stabil. Atau kita juga mulai memikirkan apa yang sudah saya berikan buat Tuhan. Buah apa yang sudah saya persembahkan buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi satu perenungan buat kita. Mungkin keadaan kita seperti pohon ara ini. Ya, kita itu adalah orang-orang yang diistimewakan Tuhan. Amin. Ya. Mungkin di dalam kehidupan kita, kalau kita renungan ya, selama 11 bulan ini, saya di tahun ini sempat mengalami yang namanya terkena COVID. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang selama pandemi ini belum pernah terkena COVID, ya, itu patut bersyukur banget. Amin. Itu berarti Bapak Ibu Saudara diistimewakan dari sekian banyak orang yang pernah terpapar COVID. Walaupun parah atau tidaknya itu tergantung gitu ya. Tapi Bapak Ibu patut bersyukur. Kalau kita diberikan hidup yang diberkati, ya, Tuhan memelihara hidup kita, kita tidak kekurangan apapun, ya. Kita tidak mengalami musibah seperti saudara-saudara kita di Cianjur, ya. Pada hari Senin yang lalu kita melihat bagaimana gempa yang mungkin secara magnitudo atau secara skala Richter itu tidak terlalu kuat, tapi efeknya itu sangat merusak sampai sekian ratus, ya. Kemarin itu masih 270-an sekian yang sudah diketahui menjadi korban meninggal dunia. Tapi mungkin masih lebih, ya. Nah, Bapak Ibu, kita itu
Kalau kita pikirkan mungkin kita adalah orang-orang yang diistimewakan Tuhan. Seperti pohon ara yang ada di tengah-tengah kebun anggur ini. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang sudah kita hasilkan buat Tuhan? Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Buah seperti apa yang kita sudah bawa buat Tuhan? Ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpikir, oh sudah sewajarnya lah Tuhan memberkati saya. Sudah sewajarnya Tuhan melindungi saya. Saya kan anak Tuhan, saya kan orang percaya. Bapak Ibu, mari kita berpikir, jangan-jangan Tuhan sedang mempertimbangkan seperti kepada pohon ara ini. Udahlah tebang aja. Nggak ada gunanya dia berada di tanah ini tanpa menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan buah di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin dari apa yang dia investasikan kepada kita, ada returnnya, ada hasilnya. Apa buah yang Tuhan inginkan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas buah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah buah pertobatan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari Kisah, kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang pohon ara di tengah pohon anggur itu? Tuhan sampaikan perumpamaan itu ketika bangsa Israel atau murid-muridnya, kita baca ya di dalam Lukas 13 ayat sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ diceritakan katanya, ada orang datang kepada Tuhan Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka tidak mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Kemudian ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Sebelum Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara di tengah kebun anggur, ada orang bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ngeri ya, ada orang-orang Galilea tuh datang ke Yerusalem mau mempersembahkan korban. Ya nggak tahu ceritanya gimana atau mereka melakukan kesalahan apa sehingga mereka itu dibunuh dan darahnya dicampur dengan darah korban yang mereka persembahkan kepada di bait Allah itu. Ya, wah itu suatu pelecehan, satu penghinaan atau satu penajisan yang dilakukan oleh bangsa Romawi, ya, Pilatus yang pada waktu menjadi gubernur di situ. Mereka bilang, waduh, itu pasti dosa orang-orang itu besar banget, pasti orang-orang itu jahat banget. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Hei, sangkamu orang-orang yang Galilea yang darahnya dicampur oleh Pilatus itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea lain karena mereka tidak bernasib seperti itu? Tuhan Yesus bilang, enggak loh, jangan salah. Ya, semua itu terjadi supaya apa? Supaya sebenarnya kamu bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Lalu Tuhan Yesus menambahkan dalam kisah yang mungkin lebih kontekstual dengan mereka. Karena mungkin pada waktu itu terjadi ada menara yang rubuh di dekat kolam Siloam yang menimpa 18 orang sehingga mati. Tuhan Yesus bilang,
Kamu ingat ada peristiwa tuh 18 orang mati karena tertimpa menara di Siloam? Apa kamu pikir bahwa 18 orang itu lebih besar dosanya atau kesalahannya dari semua orang di Yerusalem sehingga orang itu terkena atau tertimpa menara itu? Tuhan Yesus bilang, enggak loh. Ya. Tapi sebenarnya kalau kamu melihat kejadian itu, melihat musibah itu, dan kamu tidak bertobat, kamu bisa binasa dengan cara yang demikian. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah gambaran yang Tuhan Yesus ingin sampaikan buat kita. Ya, seringkali Bapak Ibu kita itu menilai kalau orang mengalami celaka, orang mengalami musibah, ya, mindset kita itu, cara berpikir kita itu seringkali begini, wah pasti orang itu banyak dosanya, benar nggak? Ya, seringkali orang kita berpikir, wah itu orang jahat banget, ya, sehingga dia kena musibah, sehingga dia kena gempa, sehingga dia mendapatkan penderitaan. Kalau kita hidup kudus, pasti diberkati, pasti benar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, persoalannya yang ingin Tuhan Yesus katakan adalah bukan itu. Ya, keadaan yang baik itu tidak berarti hidup kita lebih benar daripada orang lain. Tapi justru ketika kita melihat musibah-musibah yang terjadi pada diri orang lain, Tuhan ingin katakan begini, jangan persoalkan dosa mereka, kesalahan mereka, sehingga mereka mendapatkan musibah atau penderitaan seperti itu. Persoalannya adalah refleksikan itu pada diri kita sendiri. Apakah kita cukup layak sehingga kita dibebaskan Tuhan atau dihindarkan Tuhan dari hal tersebut. Bapak Ibu, seringkali kita tidak aware dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Musibah-musibah yang terjadi di sekitar kita. Tuhan Yesus, jangan berpikir karena engkau selamat, engkau baik-baik saja, Tuhan itu tidak tahu tentang kehidupan kita. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita keadaan yang baik, Tuhan sebenarnya sedang berbicara, itu berarti Tuhan masih sabar atas dosa-dosa atau kesalahan kita. Tuhan sebenarnya ingin bilang kepada mereka melalui perumpamaan itu, kalau kamu tidak tertimpa bencana, tidak mengalami musibah seperti orang-orang Galilea atau seperti orang-orang tertimpa menara itu. Sebenarnya yang Tuhan kehendaki adalah mereka sadar bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk bertobat. Amin. Ya. Sayangnya Bapak Ibu, orang itu masih merasa enjoy saja dengan hidupnya. Toh hidup saya baik-baik saja. Toh hidup saya aman-aman saja. Atau mungkin kita berpikir, Tuhan mungkin gak tahu. Atau Tuhan mungkin gak pedulilah dengan hidup saya. Sekarang ini ada banyak orang, khususnya generasi muda, ya, mulai berpikiran atau punya konsep sebagai orang-orang yang agnostik. Ya. Agnostik itu beda dengan ateis. Kalau ateis itu nggak percaya ada Tuhan. Ya. Agnostik sama berbahayanya dengan ateis. Karena apa? Agnostik adalah orang yang percaya Tuhan itu ada. Ya, Tuhan ada sih, tapi Tuhan itu udah nggak berurusan lagi dengan kita gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya udah dia ciptakan, udah bagus, ya udah dia tinggalin gitu ya. Terserahlah kamu mau di dunia ini mau buat apa, aku nggak ambil urusan. Itu pandangan orang agnostik. Ya, jadi saya mau hidup bagaimanapun ya Tuhan udah nggak peduli lah. Bapak Ibu, apakah benar demikian?
Tidak, Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa ketika Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup, itu berarti kesempatan dalam kehidupan kita untuk berpikir, bertindak, dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang keempat sampai kelima dikatakan bahwa, atau saya bacakan aja ya, Roma 2, saya tidak cantumkan di sini. Roma 2 ayat yang keempat sampai 9. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan, kesabarannya, kelapangan hatinya? Apakah engkau tidak tahu bahwa maksud dari kemurahan Allah itu adalah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi ayat yang kelima, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuhan Yesus berkata bahwa Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan itu begitu kaya kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Amin. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup dengan segala fasilitas, keistimewaan, ya, yang Dia investasikan dalam hidup kita, mari jangan sia-siakan kesempatan itu. Hasilkanlah buah pertobatan kita. Amin. Bapak Ibu, bagian yang kedua dari pertobatan ini adalah kita juga diingatkan bahwa mungkin ya selama ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita masih diberikan kesempatan untuk memberi buah. Karena ada orang-orang yang memperhatikan kita, mendoakan kita, bersyafaat buat kita. Seperti pengurus kebun anggur tadi. Dia bilang ketika si pemiliknya bilang, udahlah tebang aja ini. Buat apa dia hidup di sini, tumbuh di sini dengan percuma. Pengurus itu nggak bilang, ya udahlah Tuhan besok saya tebang aja. Tapi dia bilang, Tuhan tolong kasih kesempatan. 1 tahun lagi. Saya akan coba gemburkan tanahnya dengan lebih baik. Sirami dengan lebih baik. Pupuki dengan lebih baik. Siapa tahu usaha saya ini akan membuahkan hasil. Tahun depan dia akan berbuah. Bapak Ibu, pernah nggak kita berpikir bahwa ada orang-orang yang concern dengan kita? Mungkin itu orang tua kita. Mendoakan kita supaya kita bertobat dari segala keburukan jalan hidup yang salah. Mungkin itu adalah istri kita atau suami kita. Bahkan mungkin itu adalah anak-anak kita. Yang berdoa, berseru minta supaya orang tuanya boleh disadarkan dan mengenal jalan keselamatan. Mungkin pengurus kebun anggur itu juga adalah orang-orang yang duduk di sebelah Anda. Pemimpin komsel Anda mungkin, pembimbing Anda, rohaniwan ya, yang memperhatikan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kita disadarkan hari ini, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kita membawa buah pertobatan. Amin. Jangan sia-siakan hidup kita untuk terus berkubang di dalam dosa. Hari ini di hadapan kita ada perjamuan kudus yang mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mahal buat kita. Jangan kita sia-siakan pengorbanannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita hidup untuk memuliakan Dia.
Kemudian yang kedua, saya skip bagian ini. Yang kedua, buah apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22, ya. Tuhan menghendaki adanya pelayanan, buah pelayanan yang kita berikan. Filipi 1 ayat 21 dan 22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku untuk apa? Bekerja, memberi buah. Bapak Ibu, Paulus mengatakan hal ini bukan ketika dia sedang dalam kondisi yang nyaman, bukan dia dalam kondisi yang baik, yang enak, tapi dia sedang berada di dalam penjara, Bapak Ibu. Ya. Dia sedang menunggu waktu kapan eksekusi dari kaisar akan dilaksanakan terhadap dia. Sehingga dia bilang, bagi saya kalau saya hidup, saya berikan buat Kristus. Kalau mati, itu adalah keuntungan. Tapi selama saya berada di penjara ini, selama saya masih diberi nafas hidup, saya nggak leha-leha ya, tidur-tiduran, atau saya menyesali diri, kenapa ya saya sudah melayani Tuhan tapi hasilnya atau balasannya seperti ini. Saya ada di penjara. Enggak, Bapak Ibu. Paulus bilang, kalau saya masih diberi kesempatan hidup, berarti kesempatan bagi saya untuk memberi buah. Kesempatan bagi saya untuk memenangkan jiwa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan hari-hari ini memanggil kita karena Tuhan rindu dia punya partner, rekan kerja untuk sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Ya. Masih banyak orang-orang yang perlu dijangkau, masih banyak orang-orang yang perlu mengenal Injil. Dan mungkin orang-orang itu ada di keseharian kita, teman kuliah kita, teman kerja kita, customer kita, pelanggan kita, orang-orang yang berbisnis dengan kita. Bapak Ibu, jangan kita jadi jemaat yang hanya rajin ke gereja seminggu sekali puas, duduk dengar firman Tuhan, beri persembahan, tapi kemudian tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Atau juga jangan terbius oleh pengalaman masa lalu yang berkata, ya dulu saya sudah melayani Tuhan. Ya, dulu saya sudah aktif. Nah sekarang tinggal saya menikmati masa tua. Bapak Ibu, selagi masih diberi kesempatan hidup, sebenarnya tidak ada kata pensiun untuk melayani Tuhan. Amin. Pensiun jadi pendeta bisa, ya. Orang jadi emeritus. Tapi pensiun untuk melayani Tuhan itu tidak ada di dalam kamus setiap orang Kristen. Amin. Ya. Pelayanan kita lakukan sampai akhir hayat kita. Tuhan masih memberikan kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Saya akan tutup dengan kisah ini. Dulu ketika masih ada almarhum Ibu Gembala, Ibu Betsy, ya. Setiap tahun biasanya menjelang Natal, nah ini udah deket-deket Natal nih ya. Kita kan biasanya gereja kita adakan Christmas Carol ya kepada jemaat-jemaat yang sudah tua, jemaat-jemaat yang sakit. Nah, satu ketika saya ingat kami Christmas Carol kepada sebuah keluarga ya, kepada seorang bapak yang dia mengalami sakit stroke. Jadi dia hanya terbaring di ranjang saja. Kemudian saya masih ingat Ibu Gembala, Ibu Betsy pada waktu itu mengingatkan bagaimana bapak ini yang sedang terbaring ya, udah susah untuk ngomong ya, apalagi menggerakkan anggota badan yang lain. Bapak ini dulu
aktif melayani, ya. Tapi kemudian karena kesenangan, ya, kesenangan untuk kuliner, minggu kadang pergi jalan-jalan kemana, ya cari makanan gitulah. Jadi jarang ke gereja. Kemudian dia kena stroke. Dan Bapak Ibu, pada waktu Ibu Betsy menyampaikan hal itu, Bapak itu menangis keras-keras walaupun gak ada suaranya, ya. Tapi kelihatan dari ekspresinya dia sangat sedih, dia sangat menyesali keadaannya. Dan dari situ saya merenung, ya, pada waktu itu. Iya ya, betapa kalau kita masih sehat itu sebuah anugerah. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita masih sehat, masih bisa melakukan aktivitas, kita leluasa bepergian atau melakukan segala sesuatu. Itu adalah sebuah kesempatan. Kenapa kita nggak pakai untuk melayani Tuhan? Kenapa kita hanya habiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kepada perumpamaan tadi. Kalau Tuhan mengecek hidup kita hari ini, kira-kira buah apa yang dia temukan sebagai investasi atas kehidupan kita? Ya. Kalau kita masih diberi kesempatan, mari kita layani Tuhan. Buah yang manis, buah yang menyenangkan Tuhan, itulah yang kita mau berikan. Kalau Tuhan sudah mengorbankan dirinya buat kita, itu investasi yang sangat mahal, yang sangat besar dia berikan. Supaya apa? Supaya kita juga memberi hidup yang memuliakan Tuhan. Amin. Dan biarlah kata-kata ini yang kita rindukan dari Tuhan. Sama seperti Tuhan berkata kepada orang-orang yang mempergunakan talenta yang dia berikan dengan maksimal. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya undang para pemain musik. Biarlah sebagaimana pujian tadi mengatakan, ya, bahwa apa yang telah dia lakukan buat kita, jangan sampai kita sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, pada saat kami merenungkan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kami, betapa banyaknya, besarnya keistimewaan, investasi yang Engkau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami diingatkan apa yang sudah kami bawa, buah apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang hanya sekedar menuntut kebaikan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, tetapi kami sendiri tidak membawa apa-apa untuk menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang akan meteraikan kebenaran firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.